Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46 demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Pentakosta adalah sesuatu yang unik yang menandai berdirinya gereja. Peristiwa tersebut tidak akan diulangi kecuali kepada orang-orang percaya di Samaria sebagai buah dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Filipus, dan di rumah Kornelius sebagai buah dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Petrus. Di Samaria, karena orang-orang Samaria merupakan bangsa campuran antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain sebagai dampak dari politik Asyur yang pada waktu itu menjajah mereka untuk melemahkan nasionalisme mereka sebagai orang Yahudi, sehingga Asyur dapat terus menjajah mereka. Di rumah Kornelius, karena Kornelius adalah orang Yunani. Dengan terjadinya pencurahan Roh Kudus di kedua tempat tersebut, disertai dengan fenomena yang sama dengan yang mereka alami pada hari Pentakosta, orang-orang Kristen Yahudi diyakinkan bahwa berita Injil harus dikabarkan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada segala bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Setelah orang-orang percaya memahami kebenaran tersebut, maka fenomena-fenomena itu sudah tidak diperlukan lagi. Mengharapkan fenomena tersebut terulang kembali pada saat ini bukan hanya sia-sia, tetapi juga bisa membuat kita tertipu oleh fenomena-fenomena palsu yang bisa saja dilakukan oleh si jahat. Sehingga fokus penyembahan kita bergeser dari Tuhan kepada fenomena. Percayalah, walaupun tanpa fenomena apapun, jika kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Sebab tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Maka, daripada menghabiskan waktu untuk mengharapkan hal yang sia-sia, dengan bersandar kepada Roh Kudus, mari kita lakukan bagian kita sebagai saksi Kristus. Dengan demikian, kita dapat memberi buah bagi kemuliaan Allah. Dan hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Semoga saudara dipakai Tuhan. Amin.